Ini kan tadi menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan tetap kondusif di wilayah Sulawesi Selatan, Kota Makassar secara khusus begitu. Lantas, bagaimana sinergi dan kolaborasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak-pihak terkait? Karena ini kan semuanya harus menjadi PR bersama begitu untuk diselesaikan bersama untuk menjaga Kota Makassar, wilayah Sulawesi Selatan tetap aman bersama dengan Polri, TNI, kemudian tokoh adat ini, Pak Haji Malingkai. Ya, baik. Saya kira karena kita harus sekarang ini kan zamannya sinergi dan kolaboratif. Iya. Maka FKUB itu selama ini telah melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan beberapa pihak. Di antaranya misalnya pemerintah daerah. Nah, apa yang dilakukan FKUB? Tentunya kita merumuskan kebijakan strategis terkait kerukunan beragama. Iya. Kalau FKUB ini, Mbak, pembentukan FKUB itu masih menggunakan PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 2006. Iya. Ini ada upaya-upaya kami untuk meningkatkan dari PBM, peraturan bersama itu menjadi peraturan presiden tentang perlindungan umat beragama. Dan itu perjuangan kami sudah beberapa tahun ini, dan alhamdulillah naskah dan dokumennya ini sudah ada di Sekretariat Negara. Yang kedua, kaitannya dengan pemerintah, kami juga memberikan memberikan masukan terkait kondisi kekinian, apa yang terjadi misalnya di level bawah dan perlu direspon cepat oleh pemerintah. Iya. Itu kaitannya dengan pemerintah daerah. Yang kedua, kalau untuk TNI Polri, dalam hal ini FKUB juga telah melakukan upaya-upaya dalam hal misalnya deteksi dini, potensi konflik, dan pengamanan setiap kegiatan keagamaan. Iya. Jadi kami selalu berkolaborasi itu dengan Polda Sulsel, kaitannya misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak umat. Iya. Misalnya ketika kami membuat deklarasi damai Sulawesi Selatan, itu pasti kami akan menyampaikan dengan aparat setempat. Kemudian kami juga pernah mengadakan dialog lintas agama dan budaya. Itu kami juga melibatkan mereka dalam Iya. hal koordinasi, sehingga betul-betul upaya-upaya yang kita lakukan di lapangan ini betul-betul juga bisa terpantau, sehingga sinergi itu bisa diwujudkan. Yang berikutnya kaitannya dengan tokoh agama dan pemuda ya. Kami juga sering mengadakan dialog-dialog dialog lintas agama. Iya. Kami membuka membangun ruang-ruang dialog. Jadi kalau di FKUB itu istilahnya mari kita memperbanyak ruang-ruang perjumpaan. Iya. Ini dalam rangka membangun kebinekaan, membangun Indonesia. Karena dalam hubungan lintas agama selalu yang kita tekankan adalah bagaimana nilai-nilai agama ini bisa merawat NKRI ini. Jadi selalu adalah ajarannya kita lebih fokus pada ajaran-ajaran universal. Yeah. Misalnya, apakah setiap agama itu menanamkan cinta dan kasih? Nah, jawabannya iya. Karena dengan berbagai macam bahasa. Kalau di Islam misalnya kita mengenal istilah Rahman dan Rahim. Nah, itu bahasa Islam itu Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Isinya adalah cinta kasih. Di Kristen itu ada juga cinta kasih. Misalnya di Buddha ada ajaran namanya meta, tanpa batas. Yeah. Di Hindu ada namanya ahimsa, tidak melakukan kekerasan. Jadi ada ajaran-ajaran universal ini yang bisa kita pertemukan dalam rangka membangun kohesi sosial, membangun hubungan yang baik antar umat beragama. Yeah. Nah, termasuk juga ormas Islam, ormas keagamaan. Ormas keagamaan ini kita juga melakukan kolaboratif dalam hal misalnya kita melakukan dalam hal misalnya melakukan dakwah-dakwah yang menyejukkan. Karena biasanya ormas keagamaan itu kan punya lembaga dakwah, sehingga kami memberikan masukan supaya dakwah-dakwah yang dilakukan sekarang adalah memang dakwah-dakwah yang dibutuhkan umat dan menyejukkan.
jangan yang provokatif. Nah, semua ini inilah yang dilakukan oleh FKUB dalam rangka membangun sinergi lintas sektoral, lintas agama. Iya. Termasuk dalam hal ini misalnya kaitannya FKUB dengan Kemenak, Kementerian Agama Sulsel, termasuk dengan Kesbangpol Provinsi. Ini sangat sangat aktif sekali membangun komunikasi untuk mewujudkan Sulsel yang damai, aman dan tentram.